Kepada Tuhan penebus kita, di mana pada pagi hari ini kembali kita berkumpul berjemaat bersama di dalam jemaat ini. Setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita sepanjang minggu yang telah lalu, kita berkarya di tempat kerja kita masing-masing. Kita kembali memberikan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, baiklah saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan kita dengan pujian dari buku lagu nomor 295. 295. Jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang susah. Jadikan aku pancaran terang, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bila sebanyak diberikan Tuhan, Yesus telah mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, segala puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana kasih dan setia-Mu ya Tuhan selalu kami rasakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang kudus yang telah ditebus ya Tuhan. Dalam hal ini ya Tuhan, posisi kami adalah menjadi pancaran berkat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya orang-orang yang ada di sekitar kami bisa diselamatkan ya Tuhan. Bisa mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Bapa kami dalam surga, saat ini ya Tuhan kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan dengan puji-pujian
dan juga dari khotbah nanti ya Tuhan. Bapa dalam surga, biar kiranya Tuhan juga memimpin saudara-saudari kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini untuk bersama-sama dalam acara berjemaat. Bapa dalam surga, sertailah kami semua ya Tuhan, sertai juga Bapak Lambo dan keluarga tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, berikutnya kita akan bernyanyi dari buku lagu kita nomor 421. 421. Damai anugerah Tuhan. Di hatiku ada lagu gembira dan sangat merdu. Berkali-kali ku seru, damai anugerah Tuhan. Damai, damai, damai yang menghembuskan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Kristus yang tersalib memberi perdamaian dalam hati. Landasan berkat ilahi, damai anugerah Tuhan. Damai, damai, damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Ku hidup di dalam Yesus, dekat pada sisinya terus. Ku damai karena ditebus, damai anugerah Tuhan. Damai, damai, damai yang mengherankan. Ya damai yang amat permai, damai anugerah Tuhan. Amin. Damai anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16
ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-28. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Matius 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 dan kita berganti-gantian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam bacaan kita ini, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku? Dan yang menjawab adalah Petrus. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari mana ia mengetahui jawaban ini? Karena Petrus itu termasuk sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Berarti ya bisa dia mendapatkan dari pengajaran Yohanes. Kemudian Tuhan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi di atas dasar Yesus Kristus, bukan dibangun di atas Petrus. Apa yang kau letakkan, apa yang kau ikat di dunia akan
terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Maksudnya adalah bahwa mengenai pemberitaan Injil. Jadi yang mendengar Injil keselamatan, dia percaya, dia akan selamat di sorga. Kalau dilepaskan, ya berarti mati, tidak berada di sorga. Dan kunci kerajaan sorga itu bukan dipegang oleh Petrus. Jadi Petrus bukan juru kunci. Intinya adalah percaya akan Injil keselamatan yang diberitakan. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita dari buku lagu kita nomor 446. Syukur bagi penebusku. 446. Syukur bagi penebusku atas segala yang kau beri. Syukur bagi masa lalu dan Yesus yang sertai. Syukur bagi musim semi maupun langit kelabu. Duka tak ku ingat lagi, damainya di hatiku. Syukur bagi setiap doa yang kau jawab dan tolak. Di tengah badai melanda, ku tak merasa sesat. Dalam sakit dan derita, kau tetap menghiburku. Anugerahmu tak terkira. Syukur bagi kasih-Mu. Syukur bagi bunga mawar, walaupun penuh duri. Syukur anugerah besar, pengharapan abadi. Kau beri damai dan sentosa dalam suka dan duka. Esok hari penuh asa sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari buku lagu nomor 238. Kusuka beritakan selamat, 238. Suka memberitakan selamat, anugerah Yesus penebus. Oleh Tuhan yang penuh rahmat, umatnya telah ditebus. Selamat, selamat, diberi anak domba kudus. Selamat, selamat, umatnya telah ditebus. Pulihlah dari hukuman, betapa besar nikmatku.
cahaya kehadiran Tuhan beserta aku selalu. Selamat, selamat, diberi anak domba kudus. Selamat, selamat, umatnya telah ditebus. Ku rindu akan penebusku, sepanjang hari ku kenal. Kasihnya indahlah bagiku, mustahil ku tak berendam. Selamat, selamat, diberi anak domba kudus. Selamat, selamat, umatnya telah ditebus. Ku pasti menghadap tatanya, Sang Maharaja penebus. Olehnya langkahku dijaga, hidungku memuji Yesus. Selamat, selamat, diberi anak domba kudus. Selamat, selamat, umatnya telah ditebus. Amin. Amin. Untuk doa persembahan, minta Pak Daniel. Mari kita bersama doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan berkesempatan ini, di mana kami akan berkumpul bersama memuji muliakan nama-Mu dan berdoa mendengarkan firman-Mu. Mana kami juga sudah mengumpulkan persembahan biar dapat digunakan untuk pekerjaan gereja lokal di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, dan setiap aku yang sudah memberi, yang memberi, yang Tuhan selalu memelihara semua. Terima kasih Bapak dan Bunda, dalam doa kami, dan kami dari dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku lagu kita nomor 270, Ku Milik Sang Raja. 270. Milik Sang Raja, karena kasih-Nya, ku kan tinggal di istananya. Dia ceritakan tentang kemuliaan surga yang diterima semua anaknya. Ku milik Sang Raja, karena kasih-Nya, Dia takkan tinggalkan miliknya. Ku kan dijemputnya, masuk istananya, untuk tinggal dekat tatanya. Ku milik Sang Raja yang mengasihiku, rahmat-Nya bagiku melimpah, selalu sertaiku kemanapun pergi, akan berlindung dalam Dia. Ku milik Sang Raja,
karena kasih-Nya Dia takkan tinggalkan miliknya. Bukan dijemputnya masuk istananya untuk tinggal dekat tahtanya. Milik sang raja, janjinya pun pasti, agar kita kelak bersatu di kerajaannya dengan sungai jernih saat hidup ini berlalu. Ku milik sang raja karena kasih-Nya Dia takkan tinggalkan miliknya. Bukan dijemputnya masuk istananya untuk tinggal dekat tahtanya. Amin. Amin. Pada Pak Lambo, silakan.